Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Niatul Husna. I am from class 12 science 2. I will present about Kerja keras dan tanggung jawab. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama sekali, kerja keras secara bahasa kerja berarti berusaha atau berjuang, dan keras berarti sungguh-sungguh. Kerja keras adalah perilaku berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu tanpa mengenal lelah, dengan usaha yang optimal untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan yang diinginkan. Yang kedua, tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran manusia akan kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya atau tindakan atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Pembahasan yang kedua mengenai dalil perintah bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama, dalil perintah bekerja keras yakni terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, dalil perintah bertanggung jawab terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pembahasan yang ketiga mengenai prinsip kerja keras menurut Al-Baihaqi yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bekerja secara halal. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Yang keempat, pembahasan mengenai macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Pembahasan yang kelima mengenai hikmah penerapan sikap kerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama, hikmah penerapan sikap bekerja keras, yaitu 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan baik. 3. Cita-cita atau sesuatu yang diinginkan benar-benar tercapai. 4. Pekerjaan yang dikerjakan akan selesai tepat pada waktunya. 5. Mendapatkan hasil yang memuaskan. 6. Disukai oleh orang lain dan memiliki banyak teman. Yang kedua, hikmah penerapan sikap bertanggung jawab, yakni 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari golongan orang munafik. 3. Mendapat ketenangan dan ketentraman dalam hidup. 4. Menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Terhindar dari perilaku gegabah dan ceroboh. 6. Memiliki kebijaksanaan dan keadilan dalam memutuskan segala sesuatu. 7. Memiliki keuletan dalam menjalani kehidupan. 8. Mendapat kepercayaan orang lain. 9. Dihargai dan dihormati orang lain. 10. Mudah diterima oleh berbagai kalangan. Pembahasan yang keenam mengenai kaitan perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari dengan iman. Pemacu dan pemicu agar umat Islam menjadi manusia yang memiliki etos kerja tinggi sehingga bersifat produktif baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat adalah ajaran Islam, termasuk pesan ulama besar Imam Asy-Syafi'i yang artinya berusahalah untuk duniamu seakan kamu hidup abadi dan beramallah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati esok. Pembahasan yang ketujuh mengenai kaitan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beriman telah meyakini bahwa semua tanggung jawab di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat adil dan tidak akan terjadi rekayasa. Semakin seseorang mendalam tingkat keimanannya, semakin bertanggung jawab terhadap segala persoalan hidup. After watching a learning video about hard work and responsibility, it then complete if there is no reflection of the behavior of hard work and responsibility in everyday life. Therefore, let's watch the following video together. Hopefully, we can take lessons and benefits from the video.
Lari, John. Ini dari mana ini? Kamu tahu sekarang jam berapa? Hah? Dari mana ini? Kok telat? Dari rumah. Kamu itu tiap hari telat terus. Mau jadi apa kamu? Hah? Jadi dokter. Kamu jadi apa sih? Jadi superhero lah. Di mana kamu? Dari Ambil buku, Pak. Jujur, dari rumah. dari rumah. Karena kamu tiap hari telat, kamu saya kasih hadiah. Ikan seluruh sekolah. Sekarang. Jujur saja aku tak mampu hilangkan wajah Begini, kita harus bekerja keras. hatiku, Tinggal. meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku. Sini. Kalian ini suruh ujian sekolah aja gak ikhlas. Yaudah, sekarang kalian saya toleransi. Dan kali kalian ulangi lagi, awas kan. Jujur saja Ya, aku Pak, tak maaf, Pak. mampu. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar.
Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Adapun pembahasan yang ke-8 mengenai pertanyaan tentang materi kerja keras dan tanggung jawab. Adapun beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, bekerja keras secara maksimal akan dapat mengubah seseorang menjadi apapun. Salah satunya menjadi seorang pemimpin, seperti presiden yang memimpin sebuah negara. Jika kita kaitkan dengan perilaku tanggung jawab yang erat dengan kewajiban dan amanah, apakah Presiden Jokowi atau Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang sudah memenuhi kewajiban dan dapat diberi amanah? Adapun pertanyaan yang kedua, seorang istri adalah tanggung jawab suaminya. Apakah hukum yang didapatkan suami kelak di akhirat jika tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dengan alasan malas untuk bekerja? Pertanyaan yang ketiga, ada sebagian guru di sekolah yang menjelaskan seperti kilat saking cepatnya. Walaupun siswanya tidak mengerti, ia tetap lanjut. Apakah guru tersebut sudah memenuhi kewajibannya sebagai guru? Apa yang akan ia pertanggungjawabkan di akhirat kelak? Jelaskan. Pertanyaan yang keempat, bercandanya seseorang tanpa ia sadari telah menyakiti hati orang lain. Apa hubungan tanggung jawab terhadap hal tersebut dengan ungkapan mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkammu di suatu hari? Syukran ala ihtimamikum, a'tadirukum ala kullil khati'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.